kita kok kumpul-kumpul bareng-bareng ini ngapain sih Caca? Wah, ngapain ya? Seru nih. Seru banget pasti. Jadi guys, sebelum itu kita perkenalan dulu. Kenalan dulu. Perkenalkan. Yuk, Caca perkenalan dulu. Nama aku Komangintan Pawitrani, bisa dipanggil Caca. Dan aku, Franska Nadine, bisa dipanggil Nadine. Nah, kita dua orang yang imut dan cute ini akan menjadi host di podcast kita kali ini. Podcast kita kali ini sih mau ngomongin tentang hot topic sih, tentang Gen Z banget deh pokoknya. Iya, hot banget ini ya. Apalagi ini relate banget sih untuk kalian para Gen Z. Jadi guys, hari ini kita dengan para narasumber Yang imut-imut ini kita akan bahas tentang topik tentang kesehatan mental. Wah, seru banget. Tapi kesehatan mental yang dihubungkan dengan gimana sih kita cara menyikapinya, bisa dengan segi agama, sosial dan lain sebagainya. Seperti itu. dengan Menarik iman Caca? kita ya kak. Pasti kan kita punya agama nih. Terus agama kita tuh pasti punya tips-tips untuk mengatasi struggle di dalam diri kita. Pasti Betul. Caca juga punya aku juga punya. Iya. Tapi untuk kali itu kita akan membahasnya dengan narasumber kita. Belum, mereka belum kenalan nih. Mereka Jadi belum kenalan nih. kenalan dulu dong. Dari Sarah, yang shining shimmering splendid Halo ini. semuanya, perkenalkan nama aku Marian Fitanibur, biasa dipanggil Vita. Halo Vita. semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Satria Nugra, bisa dipanggil Satria. Halo, nama saya Friska Ana Olivia, dipanggil Olivia. Perkenalkan nama saya Laura Alika, bisa dipanggil Alika. Halo, aku Margareta Rosegi Sela, biasa dipanggil Sela. Wah, banyak banget nih narasumbernya. Unik-unik pasti. Aduh, jadi bingung nih mulai dari mana ya? Gimana ya? Kita mulai dari Kak Sela dulu aja, dari Sela. Nih orang jauh nih. Jauh banget ini. Jauh banget nih. Nah, Sela, kita mau kepoin deh gimana sih kehidupan Kak Sela setelah merantau ini, kan jauh ya? Dari mana sih Kak Sela? Kalimantan Oh, dong. dari Kalimantan. Jauh, Dari jauh, Kalimantan jauh. jauh banget, udah beda kota, Beda pulau. provinsi. Beda suku lah. Aduh, susah, banyak banget perbedaan. Nah, pertama kali Kak Sela kesini tuh mengalami stres nggak sih? Kalau untuk aku sendiri ya, mungkin tantangannya apalagi sebagai mahasiswa ini, ya stresnya dalam hal tugas sih. Jadi aku harus berusaha mengimbangi waktu aku atau membagi-bagi waktu aku dalam mengerjakan tugas. Jadi kayak kalau menurut aku sendiri, aku harus berusaha nggak numpukin tugas aku nih. Karena semakin aku tumpuk nanti semakin banyak dan semakin malas juga ya pastinya Betul, benar, untuk benar, mengerjakannya. Dan kalau saran dari aku, misalnya kalau untuk tugas ini harinya, kalau aku sendiri kalau untuk hari Minggu itu biasanya aku nggak ngerjain tugas sama sekali karena aku mau me time untuk aku ke gereja, habis itu aku olahraga mungkin jogging atau main volley, bulu tangkis untuk ya melepas dari tugas-tugas kuliah aja biar nggak makin stres. Kalau dari aku itu aja sih kak. Oke. Coba kalau dari Satria, Kak Satria nih. bagaimana? Simpel aja Kak Satria. Simpel aja. Kak Satria pernah nggak sih mengalami Stres atau tekanan? stres atau tekanan? Pokoknya yang membuat Kak Satria tuh merasa, oh dalam diri aku tuh lagi nggak baik-baik aja nih, gitu. Pernah nggak? Itu pernah, tapi untuk menyikapi hal tersebut, aku tuh biasanya beribadah, menenangkan diri di masjid, sholat, mengaji. Terus kalau enggak ya ke pantai. Udah sih aku pantai. menyikapi hal tersebut Berarti dengan cara itu. cara positif Caca. Berarti kayak ternyata juga kalau kita lagi merasa nggak baik-baik aja itu kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kayak kalau dari Kak Satria itu kayak memperbanyak Iya, ibadah. self healing lah ya. Iya. Kalau kayak Sela tadi dia me time ya, me Terus time. juga dia ke gereja Kak Caca. Benar. Berarti dia mendampingi dengan iman. Bener banget, jadi tidak melepaskan Tuhan dalam Iya, segi benar. apapun dalam kehidupan. Nah, kalau dari Vita nih, apa nih menarik nih dari mana Kak Vita ini asalnya? Dari Jogja lah. Dari Jogja. Asli Jogja Asli ternyata. Jogja. Oke. Gimana Kak? Dari aku sih sama kayak Sela tadi ya, tentunya ibadah juga harus diimbangi sama main sama teman-teman ini Allah. Tuh. Kalau dari Vita sendiri pernah nggak sih merasa jauh dari Tuhan? Pasti pernah lah. Kalau biasanya kalau jauh dari Tuhan itu karena apa sih? Kalau boleh tahu? Karena mungkin aku malas ibadah ya. Faktor aku sering
HP, pengennya cuma di kamar main HP. Tapi ada pastinya aku merasa kok aku nggak jauh dari Tuhan. Pengenlah deket dengan Tuhan lagi, ke gereja lagi, aktif kegiatan OMK atau apa seterusnya. Berarti kayak merasa mungkin dalam dirinya atau bahkan mentalnya itu merasa kayak kok aku jauh sih dari Tuhan. Berarti ini adalah batinnya sinyal tuh. ya, sinyal. Biasanya kalau dari aku pribadi ya Caca, teman-teman, kalau aku menjalani kehidupanku selama seminggu nih, aku jarang banget berdoa atau jarang banget ke gereja, terus kehidupanku tuh menjadi kayak struggle gitu loh. Entah aku sama teman-temanku, entah Tiba-tiba aku ada sama problem orang gitu ada ya. problem gitu, yang kayak kok seminggu ini problemnya banyak banget sih. Itu adalah sinyal bahwa kayak oh berarti diri aku tuh menyikapi kehidupan ini tuh kurang baik. Kayak Tuhan tuh mau aku tuh nuangin Iya, waktu buat dia benar-benar. seperti itu. Kalau dari ini Alika? Kalau dari aku sih, aku terlalu memikirkan hal yang tidak seharusnya aku pikirin sih. Itu yang bikin aku Bikin berat stres, dan ya kan? stres dan mungkin juga bisa tambah jauh dari Tuhan. Mungkin aku juga sering, Tuhan kenapa sih kok hidupku tuh gini-gini aja? Kenapa aku harus mikirin hal seberat ini? Gitu sih. Cukup dalam ya. Ya dalam banget ya. Kakak relate banget sih, soalnya aku juga hampir sama kayak dia. Aku tuh contoh nih ada acara besok, aku tuh mikirnya udah hari ini kayak aduh gimana sampai nggak bisa tidur, sampai aduh gimana ya gitu. Itu sempat sih bikin tekanannya. Bikin asam lambung. Iya, kayak gitu bener. kan. Padahal kan kalau menurut aku ya kayak gitu tuh kayak jadi kita berpikir terlalu masa depan tapi kita kurang menikmati hari ini. Malah Benar. kita kayak mendahului Tuhan, rencana Tuhan. Padahal rencana Tuhan tuh untuk besok hari Rabu tuh baik loh. Iya. Tapi kayak kita hari Selasa sore itu udah mikir ini jelek-jelek gitu loh. Malah aja kita nggak overthinking Tuhan. Gimana sih kalau pernah nggak ya kayak Alika pernah jauh kan dari Tuhan gara-gara stres terus memikirkan terlalu ke depan terus kayak merasa Tuhan tuh pernah nggak sih merasa Tuhan itu kayak jahat banget sama Alika? Kalau Tuhan jahat tuh enggak ya. Tapi kenapa sih harus berat ini gitu? Jadi ya itu yang pertamanya. Tapi tetap Alika selalu balik ke Tuhan ya. Iya. Baik ke Tuhan dengan cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah kalau dari Kak Olive nih ini juga orang jauh. Dari mana Kak Olive? Saya dari Lampung. Ampun nih. Iya. Jauh. Di luar pulau juga ya. Nyebrang. Nyebrang ke laut. Pakai laut. Jadi kalau Nyebrangnya pakai kapal, nyebrang di laut Kak. Jadi kalau dari Olive sendiri gimana? Kalau saya sih sebenarnya lebih mikir tentang keluarga pastinya, terus nanti ke depannya gimana. Sama kayak Alika tadi terlalu mikirin ke depannya gimana. Jadi tuh hal yang harusnya nggak kita pikirin jadi kepikiran gitu. Jadi bikin down gitu ya. Pernah nggak Iya. sih Kak down gitu? Kan jauh dari orang tua, nggak ada. Pernah homesick nggak? Homesick Atau kayak gitu. gimana? Itu kan juga menurut aku juga homesick itu adalah penyakit mental anak kos ya. Itu termasuk tekanan loh. Iya, homesick sih pernah ya ngerasa kayak kok ini tuh kayak bukan tempatku, ini bukan duniaku kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya bisa dilewati dengan berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan. Iya, percaya pada plan Tuhan. Berarti kalau kamu ditempatkan di tempat ini ya berarti itu yang tepat buat kamu. Ternyata menarik nggak sih? Menarik sih. Ternyata Gen Z yang cukup unik-unik ini memiliki problem juga ya, walaupun dilihat kalau orang lain melihat ya. Dan bermacam-macam ya, cara mengatasi mereka juga bermacam-macam. Keren. Mengatasinya bisa dengan berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau Kak Satria tadi bisa ke pantai, kalau dari Kak Satria dari agamanya itu bisa sholat, Kalau dari zikir, bisa kayak gitu. mita. Main ke gereja gitu. Kalau Kak Caca, wah sharingnya gimana nih? Aku juga nih. Nah, kalau dari aku sih pernah mungkin ya ngerasa stresnya tuh mungkin banyak lah ya. Aduh, jadi curhat ini. Nggak apa-apa, santai aja. Jadi kalau soal stres tentang masalah pertemanan ya mungkin pernah, karena aku tuh tipe orang yang cepet perasa. Jadi aku tuh cepet peka dengan ekspresi orang. Kayak wah, kalau dia udah ngerasa aku ngomong sesuatu nih, terus ekspresi mereka tuh berbeda, aku kayak wah, aku udah salah ngomong ya, aku udah apain. Aku tuh kepikiran hal-hal kecil yang kayak itu tuh kepikirin, padahal kayak mereka ini pasti nggak mikirin itu, tapi aku udah mikir oh aku salah ya, aku gimana ya gitu sih. Terus yang paling bikin aku tertekan sama sih kayak katanya Alika, kalau apa ya, kepikiran itu pasti dari diri kita sendiri ya. Aku sering banget ngerasa kayak banyak masalah yang seharusnya masa tuh nggak aku pikirin, tapi itu aku pikirin sampai bener-bener wah
merusak badan. Aku benar-benar sampai stres, kurang tidur, Makan aku nggak insom, aduh itu parah banget sih dulu. Tapi caraku untuk bisa tetap bisa berjalan saja kayak air ngalir, kayak aku menerapkan prinsip cukup aku yang ngerasa kayak gini dan aku berharap teman-temanku nggak ngerasain apa yang aku rasain. Jadi aku mencoba untuk tetap senyum, tetap ketawa sama teman-teman. Jadi mereka nggak ngerasain Caca ini kenapa ya gitu, enggak gitu sih Din. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri sih, bentar, dari sebelum aku sharing, aku pengen nanya nih. Kalau dari Caca kan tadi kayak menyikapinya dengan, kalau dari diri sendiri kayak gitu. Kalau dari agama Caca tuh ada nggak sih kayak saran-saran atau tips-tips gitu yang bisa dilakuin? Wah, kalau aku soal agama ya, aku kan Hindu. Aku sering sembahyang, tapi aku tuh sembahyangnya nggak di pura, aku sembahyang di kos. Nah, aku sembahyang di kos itu aku sering curhat sama patung Tuhanku. Jadi aku ngerasa dia itu hidup, Ada di samping Caca ya? ada di aku, kayak aku cerita aja. Aku tuh sering cerita, bahkan kadang kalau kalian sadar aku tuh sering ngomong sendiri. Nah, aku tuh kadang itu tuh ngobrol sama Tuhanku ini, jadi kayak aku tuh nganggap dia ada. Bahkan ketika aku dulu kan aku SMA di sini, SMA Katolik kan, pernah juga ke gereja. Nah, aku tuh memandang patung Tuhan Yesus itu, aku ajak ngomong kayak, wah ternyata gini ya doamu Tuhan, gini gitu. Aku tuh ngerasa mereka hadir aja. Berarti selalu merasakan ada hadirnya Tuhan di dalam diri kita. Selalu ada, jadi ya udah aman aja, dia ada kok gitu. Berarti jangan, kalau dari Caca berarti kayak walaupun kamu sesakit apapun, entah fisik kamu, entah mental kamu, itu jangan pernah merasa sendiri. Ya benar. Terus libatkan Tuhan dalam apapun. Tuh. Kalau Nadine sendiri gimana? Kalau aku sendiri sih sama ya, kayak Alika tadi, terus kayak Olive gitu. Rumahku sih nggak jauh-jauh ya, cuman Solo doang. Tapi kayak kadang tuh aku tuh mikir kayak di sini tuh aku bisa nggak ya gitu, buat bagain mama papaku di Solo sana gitu. Kayak mereka kan pasti kan, teman-teman pernah mikir ya, orang tua kita tuh kerja banting tulang, kita di sini enak. Maksudnya kita merasa kalau diri kita tuh di sini susah gitu, menjadi tugas, terus harus mikir besok masak apa. Tapi kita nggak pikirin orang tua kita yang di sana gitu. Benar. Kadang tuh aku berpikir gitu, tapi kadang aku juga ingat gitu, kayak aku tuh suka baca-baca ayat-ayat kitab gitu loh Kak. Maksudnya mungkin kalau membaca kitab suci kayak gitu tuh, kayak aku tuh suka ambil ayatnya gitu buat aku tulis di notes gitu. Oh iya. Jadi kayak aku tempelin di mana aku sering lihat objek itu. Misalkan di lemari, di kaca itu kan aku akan, kalau siap-siap itu kan bakal lihat kaca. Nah, lihat kaca itu pasti ada ayatnya, misalkan ayat dari Injil Yohanes itu tentang menguatkan, atau tentang apalah seperti itu, kayak menguatkan bahwa aku tuh di sini nggak sendiri gitu. Aku punya teman-teman juga, aku punya Tuhan kayak gitu. Jadi walaupun menurutku mungkin ya kita kan merasa susah sih, apalagi kalau sakitnya tuh sakit dari dalam ya. Kalau dari fisik itu kan bisa diobatin pakai obat ya. Kita ke apotek K24 aja bisa sembuh. Tapi kalau dari dalam itu kan kayak kita kadang perlu ke psikiater atau ke psikolog dan lain sebagainya. Tapi kalau dari pribadi aku sendiri, sebelum langkah jauh ke situ, cobalah kita kenal diri kita sendiri dulu. Terus kita juga deketin ke Tuhan. Gitu. Ke Tuhan juga lebih belajar ke sekitar sih, kayak melihat sekitar tuh banyak banget loh orang yang susah daripada kita. Benar banget. Jadi kita harus lebih banyak bersyukur dan banyak-banyakin melakukan hal yang positif, kayak Kak Sewa tadi setiap minggu ke gereja, main badminton, terus Kak Satria beribadah, sholat, zikir, pantai, terus Kak Alika main, terus Kak Vita juga ke gereja main sama teman-teman dan sebagainya. Seperti itu sih. Wah, banyak banget ya kita sebagai Gen Z ini. Nadine ini caranya itu kayak bersyukur, mendekatkan jadi diri kayak- pada Tuhan gitu Jadi ya. kayak kalau aku merasa aku kurang, itu tuh aku banyak ngeliat TikTok. Jadi kayak teman-teman ngeliat TikTokku, FYP TikTok tuh ini real ya. Itu banyak banget kayak orang-orang itu kayak susah makan, atau enggak orang-orang yang kayak anak-anak terlantar kayak gitu. Kadang kalau teman-teman notice kalau aku pelajari itu aku suka nangis. Notice nggak ada? Soalnya kadang ke bawah. Ke bawah kayak aku tuh kurang bersyukur ya. Aku tuh merasa aku tuh kurang terus, padahal di luar sana tuh ada loh orang yang buat makan terus tempat tinggal yang nyaman aja enggak dapat. Tapi aku di sini malah dapat ya teman-teman baik, kos yang enak, makan yang enak, tapi kayak aku merasa aku tuh selalu kurang kayak gitu. Jadi selalu bersyukur dan jangan pernah
selalu lihat ke atas, Iya. lihat ke bawah juga. Lihat ke bawah juga. Di atas masih ada atas lagi. Lagi Iya, di bawah benar. ada di bawah lagi. Iya. Jangan pernah merasa kita selalu di bawah, karena kehidupan itu seperti roda Roda berputar. berputar. Gimana nih? Asik kan Kak Tata? Ya sih asik banget karena banyak banget ya ini gejolak-jolak para Gen Z ini banyak banget. Wah, Ternyata. kita juga nggak tahu ya teman-teman kita yang di luar sana mungkin lebih banyak juga cerita mereka dan cara mereka mengatasinya. Jadi di cover Gen Z yang kayak chill dan santai Iya. abis ini ternyata mereka juga punya Banyak gebrakan ya. struggle di dalam diri mereka. Mungkin dari fisik mereka kelihatan seger banget, cantik banget, Iya. padahal kita nggak tahu di dalam mental mereka tuh kayak gimana. Bener. Mungkin juga Gen Z ini adalah cerminan orang-orang yang walaupun kita remuk di dalam, kita tuh harus Tetap selalu senyum di luarnya, tetap terlihat baik-baik saja ya teman-teman. nah, kali ini. Nah, kayak gitu Kak Caca. Wah, sepertinya mengingat waktu juga ya teman-teman. Ini akhirnya kita sudah di penghujung podcast penghujung yang seru kali acara. ini. Iya benar. Kita mau bikin podcast lagi nggak Kak Caca kira-kira? Bikin Aduh, lah ya. Bikin lah ya Next. kalau ini rame. Jadi gimana Kak Caca? Kesimpulannya hari ini untuk podcast yang ternyata menjadi deep talk ya untuk kita. Iya, curhat mencurhat kita saling sharing. Mungkin kesimpulannya dari aku ya, untuk teman-teman di luar sana juga, untuk kita semua lah ya, yang kita juga di sini, stop memikirkan hal yang tidak perlu dipikirkan. Iya kan, Itu agar- benar-benar jangan banget. Agar mental kalian tetap sehat dan Bener. kalian tetap bahagia seperti itu. Lo jangan dengerin omongan orang lain yang tidak bermutu, oke? Dengarkan hal-hal yang positif. Ya benar. Selalu kasih afirmasi ke diri kita kalau kita deserve better. Yes. Terus jangan pernah ngerasa sendiri karena ibaratnya Tuhan itu ada, Untuk tapi kita. Dia mengutuskan orang-orang tertentu buat kita bisa curhat, sharing. Jadi jangan pernah ngerasa sendiri. Pasti ada kok. Ada jalannya. Nah, udah sekian dari sini ya. Yang dari host-host yang imut dan cantik ini, apakah bintang tamu kita yang unik ini akan punya pesan? Pesan-pesan untuk mungkin para gen ini juga, gen alpha juga. Lebih dikuatin Dikuatin iman. iman. Jangan jauh dari Tuhan. Iya. Karena kalau jauh dari Tuhan, nggak kuat imannya udah lepas lah. Ya. Wes, benar. Terbang tanpa pilot. Terbang banget pilot benar. Benar. Nah, oke juga Kita tutup ya. podcast yang seru kali ini. See you on the podcast next. Sampai jumpa lagi. Dadah.